Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Winda Margareta dari kelas 11 SMA Negeri 1 Manggar. Sekarang saya akan melakukan wawancara terhadap kedua orang tua saya tentang 6 aspek kedewasaan. Jadi, kedewasaan itu kan ada 6 aspek. Yang pertama itu ada fisik atau penampilan diri, terus ada intelektual, cara kita berpikir dan juga berprestasi di masyarakat. Lalu ada emosi, itu mengendalikan diri kita dalam berinteraksi. Terus ada sosial, bagaimana aku bisa berinteraksi dan berbaur di masyarakat. Terus ada moral dan spiritual, itu terkait dengan kesetiaan dan iman kepada Tuhan Yesus. Lalu juga yang terakhir itu ada identitas diri, itu tentang bagaimana aku itu menyadari kekurangan dan juga kelebihan yang ada di diri aku sendiri. Nah, jadi menurut Papa dan Mama, dari ke-6 aspek itu, mana sih yang menjadi kelebihan aku dan juga mana yang menjadi kekurangan aku, serta mana aspek-aspek yang harus aku tingkatkan lagi dalam diri aku dalam bertumbuh menjadi remaja. Dari Papa dulu. Baik, terima kasih anakku. Ya, Papa akan memberikan satu penilaian. Yang pertama secara fisik, ya, bersyukur bahwa Winda diberikan fisik yang baik, yang lengkap, ya. Itu merupakan satu anugerah Tuhan dan itu satu kelebihan yang harus patut disyukuri. Tapi ada kelemahan yang perlu juga menjadi perhatian bagi Winda. Ya, yang pertama kurang bersyukur, ya. Dengan apa? Dengan cara merawat diri, ya, merawat diri dengan baik. Cara merawat diri merupakan satu ungkapan rasa syukur karena Tuhan sudah memberikan fisik yang baik pada Winda, ya. Itu secara fisik. Kemudian secara intelektual, ya, itu Winda juga harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kelebihan yang luar biasa. Ada prestasi-prestasi yang dicapai pada masa-masa SMP dan itu perlu ditingkatkan, ya. Terus kemudian baik dalam prestasi di USN kabupaten maupun juga juara-juara kelas dan umum, begitu. Itu patut disyukuri. Tetapi kelemahannya adalah kalau Papa perhatikan, Winda kurang bisa mengatur diri atau mengatur waktu di dalam belajar, ya. Kenapa? Karena ya ada banyak alasan, yang begitu banyak tugas-tugas sehingga tidak fokus dalam belajar juga, gitu. Lalu kemudian hal yang lain, ya. Dan kemudian dalam hal kerja kelompok pun juga, ya, sering lebih fokus pada dirinya sendiri dengan intelektualnya itu mengerjakan pekerjaan sendiri sementara harus berkelompok begitu bekerja. Karena takut nilainya itu tidak baik. Nah, itu kelemahannya, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah emosi. Ya, nah, emosi ini bersyukur bahwa dalam emosi secara pemikiran atau secara jiwa normal, ya. Artinya tidak gila gitu. Normal. Lalu kemudian dia contohnya menyayangi orang tua. Kadang-kadang ya segede ini masih mencium orang tua, papa atau mama, begitu. Ya, itu bukti secara fakta menunjukkan emosi, ya, untuk menyayangi orang tua. Salah satu lagi yaitu menyayangi binatang, ya, tidak peduli binatang itu kucing ataupun anjing, itu menunjukkan satu emosi, ya, itu sehat, ya. Tetapi kekurangannya adalah bahwa dalam emosi itu kurang stabil, ya. Kurang stabil kenapa? Karena yang pertama mudah marah, ya, mudah tersinggung. Lalu kemudian juga akibatnya dalam setiap hal kadang-kala kurang menguasai diri, terlebih ketika menghadapi masalah-masalah, ya. Nah, itu
hal yang perlu ditingkatkan adalah untuk ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah emosi, yaitu sangat penting sekali untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Lalu kemudian intelektual, belajar dengan baik, fokus, lalu belajar mengatur waktu dalam waktu-waktu belajar. Nah, itu dari saya, Pak. Ya. Dari Mama lagi apa? Ya, sekarang menurut pengamatan Mama selama ini ya, bahwa bersyukur Winda dikasih kelebihan-kelebihan, dan di dalam hubungan dan kedewasaan ini Winda di dalam hal sosial ya, kedewasaan sosial menurut Mama cukup bagus ya, dimana bisa berinteraksi dengan baik gitu ya. Bahkan juga ketika berhadapan dengan orang yang bagaimana menghadapi orang yang lebih dewasa, menghadapi anak-anak, bahkan orang nggak kenal sama anak kecil pun dia bisa tiba-tiba dekat gitu ya. Nah, itu adalah satu ya kelebihan dari Winda. Juga di dalam hal spiritual ya, bersyukur seringkali juga harus menggantikan anak-anak yang tidak bisa melayani tiba-tiba gitu ya. Nah, dan saya terus ingatkan bahwa di dalam melayani itu adalah sebagai rasa syukur. Tuhan kasih kesempatan terbaik, itu kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan. Belum tentu suatu saat kamu dikasih kesempatan melayani. Nah, kalau saat ini kasih kesempatan melayani, menggantikan, terima dengan sukacita. Percayalah itu sebagai persiapan, sebagai pelayan Tuhan ya. Lalu kekurangannya adalah di dalam hal emosi ya. Terkadang itu apa orang bilang tergantung moodnya gitu ya. Kalau moodnya baik gitu ya tidak akan marah-marah gitu ya. Tapi kalau tiba moodnya nggak baik, tiba-tiba marah gitu ya, nggak bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Dan nggak tahu apa karena anak satu-satunya cewek gitu ya, kalau emosi tuh ya manja gitu ya, kayak ngambek gitu ya, ngambek, tapi nggak lama sih ngambeknya gitu ya. Nah, tidak gitu baik lagi. Kadang mamanya masih jengkel gitu, dia sudah nggak jengkel, apanya masih jengkel gitu ya dengan emosinya, tapi dia sudah lupa gitu ya. Nah, itu jadi yang perlu ditingkatkan ya di dalam hal emosi ini ya, supaya bisa lebih mengendalikan diri gitu. Oke, sekarang mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Ada nggak tips-tips yang mungkin Mama sama Papa pengen kasih ke aku dalam menanggapi dan bertumbuh menjadi dewasa? Tip yang pertama adalah satu, memiliki hati yang takut akan Tuhan dulu. Itu hal yang utama ya, karena itu sebagai satu identitas kamu sebagai orang percaya. Yang kedua, belajar untuk mendengarkan nasihat orang tua ya. Kadang orang tua memang dengan ada kelemahan-kelemahan, tapi nasihat perlu juga diperhatikan. Itu sebagai satu cara untuk pertumbuhan rohani, pertumbuhan akan emosi ya. Dan yang ketiga adalah terus belajar dengan baik. Terus tadi ada satu nih aspek yang kelewatan, yaitu aspek tentang identitas diri, yaitu dimana apakah aku ini sudah menyadari kekurangan dan kelebihan dari diri aku sendiri. Nah, itu mungkin bisa dari Papa atau Mama. Kalau identitas, memang kamu sudah bisa menyadari akan identitas kamu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya ya, karena
sudah menyerahkan diri, dibaptis dan menunjukkan itu sebagai satu bukti bahwa kamu menyadari siapa kamu sebenarnya, ya, yaitu di hadapan Tuhan. Lalu kemudian hal yang sangat penting adalah bahwa kamu harus lebih melihat akan keberadaan diri kamu sebagai orang percaya, ya, siapa kamu sebenarnya di hadapan Tuhan, bahwa kamu adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, ya. Sehingga ketika kamu menyadari bahwa kehidupanmu adalah orang yang berharga di mata Tuhan, maka kamu akan menghargai dirimu sendiri sebelum menghargai orang lain. Ketika kamu sudah bisa menghargai dengan dirimu sendiri, kamu akan secara otomatis bisa menghargai akan orang lain. Nah, itu identitas yang sangat penting, ya. Ya, terus tips dari Mama buat tadi. Ya, jadi yang menjadi dasar dari apa yang kamu lakukan semua itu adalah hanya kasih Tuhan, ya. Jadi ketika kamu melayani itu adalah karena Tuhan sudah mengasihi kamu, bukan supaya dipuji, oh ini Winda anak pendeta rajin, bukan, ya. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan tahu, ya, bahwa Winda itu anugerah Tuhan, ya. Anugerah Tuhan yang papa mama minta, koko minta kepada Tuhan supaya dapat anak cewek. Nah, berharap anak cewek yang merupakan anugerah Tuhan ini juga mau hidup untuk Tuhan, ya, sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Tapi itu bukan paksaan, tapi bahwa kamu menyadari Tuhan mengasihi Winda, gitu. Jadi kasih Tuhan itu yang berdasar, ya. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Uda Margareta dari kelas 10-1. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.